Polemik penunjukan anggota TNI Polri sebagai penjabat kepala daerah masih bergulir. Menko Polhukam menyatakan penempatan TNI Polri sebagai penjabat kepala daerah diperbolehkan, baik dalam undang-undang, peraturan pemerintah maupun putusan Mahkamah Konstitusi. Namun, Mahkamah Konstitusi justru menyampaikan sikap berbeda. Apa yang menjadi perbedaan sudut pandang penetapan penjabat anggota TNI Polri ini saya akan bahas bersama juru bicara Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono. Bung Fajar, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Jadi sebenarnya boleh tidak anggota TNI Polri aktif sebagai penjabat kepala daerah? Iya, kalau itu pertanyaannya sebetulnya tidak ada perubahan hukum terkait dengan itu, karena kemudian Mahkamah Konstitusi di dalam putusan kemarin itu sebetulnya memang banyak merujuk pada Undang-Undang ASN yang juga berkaitan dengan Undang-Undang TNI dan Undang-Undang Polri. Nah, oleh karena itu sebetulnya memang kalau ditanya TNI aktif boleh atau tidak menjabat sebagai penjabat kepala daerah, itu sebetulnya kembali kepada undang-undang yang mengatur itu. Yang itu kemudian ditegaskan, dirujuk, dikutip kembali di dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Secara prinsip, di dalam undang-undang TNI, itu kan memang ketika ada TNI yang masih aktif, itu tidak boleh menjabat sebagai jabatan-jabatan sipil. Dia harus mengundurkan diri atau sudah pensiun, kan begitu. Nah, tetapi di dalam undang-undang itu ada juga disebutkan bahwa TNI atau prajurit TNI aktif itu bisa menduduki jabatan di 10 institusi yang eksplisit disebutkan di dalam undang-undang TNI, kan begitu. Baik. Ada institusi yang membidangi pertama politik, keamanan negara, kemudian intelijen negara, narkotika nasional, SAR nasional, dan sebagainya, 10 institusi itu. Artinya kemudian kalau ada TNI aktif yang menjabat sebagai jabatan pimpinan tinggi madya atau pratama, dan itu bekerja di 10 institusi itu, ya memang sesuai dengan aturan, sesuai dengan undang-undang memang bisa. Nah, oleh karena itu jawaban apakah boleh TNI aktif itu menjabat atau diangkat menjadi penjabat kepala daerah, boleh, tapi dengan catatan itu tadi. Ya. Dan begitu. Oke, ada catatannya begitu ya. Tapi begini, ya. Ini yang jelas ada perbedaan perspektif antara Mahkamah Konstitusi dengan Menko Polhukam. Pak Mahfud bahkan bilang bahwa ini sudah sesuai dengan keputusan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi juga. Nah, sebenarnya di mana letak perbedaannya antara sudut pandang MK dengan cara interpretasi perundang-undangan dari Pak Mahfud MD yang sebenarnya juga adalah mantan Ketua MK? Saya kira kok tidak ada perbedaan penafsiran. Seperti saya katakan tadi, di dalam putusan ini Mahkamah Konstitusi tidak membuat norma baru terhadap apakah TNI Polri itu bisa menjabat atau tidak. Karena kemudian di dalam putusan MK itu hanya merujuk itu tadi, yang kemudian ditambahkan dengan beberapa mandat konstitusional lain yang memang diciptakan oleh putusan Mahkamah Konstitusi di dalam pertimbangan. Misalnya jabatan pimpinan tinggi madya atau pratama yang akan diangkat itu harus misalnya memiliki pemahaman yang utuh terhadap Pancasila, bisa bekerja sama dengan DPR. Ya, itu normatifnya ya. Ya. Tetapi secara aturan memang Mahkamah Konstitusi tidak membuat norma baru terhadap TNI Polri apakah bisa menjabat atau tidak. Begini, sekarang pertanyaan saya adalah ketika sudah ada anggota TNI Polri aktif yang sudah diangkat menjadi penjabat kepala daerah, secara konstitusional aturannya seperti apa? Apakah mereka harus mengundurkan diri saat ini atau seperti apa, Bung Fajar? Bukan. Sepanjang dia adalah jabatan pimpinan tinggi madya atau pratama yang
ditempatkan di 10 institusi itu ya sesuai aturan sebetulnya tidak, kan begitu. Karena yang tidak boleh itu adalah di luar 10 institusi itu tadi. Jadi begini, prinsipnya itu yang bisa menjabat atau diangkat menjadi penjabat kepala daerah itu kan gubernur itu harus jabatan pimpinan tinggi madya, gitu. Sementara untuk bupati wali kota itu jabatan pimpinan tinggi pratama, kan begitu. Oke. Nah, kalau dia adalah menduduki jabatan itu, kalau kebetulan dia adalah TNI aktif dan ditempatkan di 10 institusi itu, kan berarti harus kembali ke norma bahwa dia adalah jabatan pimpinan tinggi madya atau pratama, kan begitu. Sebentar, ini cara Bung Fajar menjawab pertanyaan saya sangat-sangat letterlek undang-undang ya. Tapi saya ingin bacakan apa yang muncul pernyataan Anda di Harian Kompas kemarin adalah bahwa sebenarnya penjabat kepala daerah ditegaskan bahwa hanya jabatan-jabatan tertentu di pemerintah yang bisa diisi oleh anggota TNI Polri aktif. Jabatan dimaksud telah diuraikan dalam Undang-Undang TNI Polri. Maka di luar jabatan-jabatan tersebut, anggota TNI dan Polri yang hendak mengisi jabatan di pemerintahan, termasuk menjadi penjabat kepala daerah, harus terlebih dulu mengundurkan diri dari TNI Polri. Bung Fajar di sini dikutip menegaskan, meski hal itu diuraikan dalam pertimbangan putusan MK, tetapi mengikat atau wajib dipatuhi karena seluruh putusan MK itu mengikat tidak hanya amar putusan, tetapi juga pertimbangannya. Ini maksudnya bagaimana? Iya, justru itu yang saya katakan tadi. Jadi, prinsipnya adalah di dalam Undang-Undang Pilkada itu syarat utama supaya bisa diangkat menjadi penjabat kepala daerah itu adalah JPT madya untuk gubernur. Saya ulang lagi nih. Kemudian Bung Fajar? Ya. Oke, tadi sempat hilang sebentar. Silakan diulang. Iya, JPT madya untuk gubernur, JPT pratama untuk bupati wali kota. Kan poinnya itu dulu, normanya kan gitu. Nah, artinya di dalam putusan MK itu juga disebutkan siapapun yang sedang menduduki jabatan tinggi madya atau pratama itu berarti memenuhi syarat secara kepangkatan untuk diangkat menjadi penjabat kepala daerah. Oke. Begitu, clear ya? Oke. Nah, di dalam Undang-Undang TNI itu dikatakan TNI prajurit TNI aktif itu boleh menjabat atau menduduki jabatan di 10 institusi. Kan begitu, yang 10 institusi yang saya sampaikan tadi. Maka ketika ada TNI aktif yang sedang menduduki jabatan di 10 institusi itu, paling tidak dia memenuhi syarat. Baik. Di luar itu tidak memenuhi syarat, kan begitu. Misalnya, sekarang kita masuk ke ini aja, praktisnya saja. Pelantikan Kepala Badan Intelijen Negara Daerah atau Kabinda Sulawesi Tengah. Ini salah satu contohnya, Brigjen TNI Andi Chandra sebagai penjabat Bupati Seram bagian Barat ini, apakah sudah sesuai undang-undang, apakah konstitusional? Saya tidak ingin terlalu masuk kepada teknis, tapi karena saya juga tidak terlalu mengikuti itu ya. Apakah Kabinda itu jabatan tinggi madya? Apakah Kabinda itu adalah institusi yang termasuk ke dalam 10 institusi yang disebutkan di dalam Undang-Undang TNI? Oke, Undang-Undang TNI, bagaimana dengan Undang-Undang Pilkada? Sesuai tidak? Iya, kalau dengan Undang-Undang Pilkada malah lebih jelas lagi. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, prinsipnya seseorang yang menduduki jabatan pimpinan tinggi madya itu memenuhi syarat untuk diangkat menjadi penjabat gubernur. Pimpinan tinggi pratama itu memenuhi syarat untuk menjadi penjabat bupati atau wali kota. Itu saja sebetulnya yang diatur di Undang-Undang Pilkada. Kalau secara umum, Bung Fajar, posisi Mahkamah Konstitusi dalam upaya untuk tidak mengembalikan lagi dui fungsi ABRI itu seperti apa? Iya, justru ini yang seringkali kemudian luput karena kemudian persoalannya selalu lebih banyak di porsi apakah TNI Polri itu bisa menjabat atau tidak. Karena di dalam putusan Mahkamah Konstitusi itu sebetulnya ada juga diatur
bahwa supaya proses pengisian jabatan lowong kepala daerah menuju politik hukum pilkada serentak ini tetap dalam kerangka dipilih secara demokratis menurut pasal 18 Undang-Undang Dasar, maka sebetulnya perlu aturan untuk menjaga prinsip demokrasi itu. Sehingga Mahkamah Konstitusi itu di dalam putusannya mengatakan perlu diatur, perlu dibuat aturan pelaksana untuk supaya ini jelas ini mekanisme pengangkatannya seperti apa, syarat-syaratnya seperti apa, transparansinya seperti apa, akuntabilitasnya seperti apa, sampai kemudian bagaimana pemerintah itu menyikapi aspirasi daerah ketika ada aspirasi daerah. Nah itu sebetulnya poinnya gitu kan. Kalau itu kemudian di dalam pertimbangan hukum itu ditaati, paling tidak ada aturan pelaksanaannya, itu sebetulnya polemik ini barangkali menjadi lebih bisa diminimalisir gitu kan. Oke, jadi memang saat ini yang diingatkan oleh MK harusnya ada aturan-aturan turunan itu ya? Ya, ada aturan turunan itu karena jangan sampai pengisian jabatan kepala daerah ini, penjabat kepala daerah ini keluar dari konteks atau dari kerangka dipilih secara demokratis itu tadi, gitu kan? Jadi ini tetap dalam kerangka bahwa kepala daerah itu dipilih secara demokratis, kan begitu? Bahwa ini diangkat, bahwa ini ditunjuk, tetapi ada aturan pelaksanaan untuk melakukan itu sehingga publik juga bisa mengetahui secara terang benderang bagaimana sebetulnya prosesnya, kan begitu, syarat-syaratnya, bahkan termasuk soal kewenangan penjabat kepala daerah ini itu ada di dalam pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi. Baik, mungkin kita harus ada sesi dialog lagi soal hal ini untuk memastikan lagi sebenarnya posisi Mahkamah Konstitusi dan posisi pemerintah bagaimana tentang penjabat kepala daerah yang diisi oleh personel atau anggota Polri dan ataupun TNI aktif. Bung Fajar, terima kasih sudah bergabung malam hari ini di Sapa Indonesia Malam. Sehat terus, kita jumpa lagi lain waktu.